Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bersama saya Cynthia Wulandari. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bahasan tentang proses Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto dalam buku karangannya yang terbit pada tahun 2004. Proses sosial adalah setiap interaksi yang berlangsung dalam suatu jangka waktu tertentu dan menunjukkan pola-pola kehidupan dalam bermasyarakat. Jadi, proses sosial itu akan terjadi jika kita berinteraksi dalam satu jangka waktu tertentu, baik individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Dalam proses sosial ini akan terbentuknya atau menunjukkan pola-pola hubungan dalam bermasyarakat. Secara garis besar, proses sosial itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu proses sosial asosiatif dan proses sosial disosiatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses sosial asosiatif terlebih dahulu. Proses sosial asosiatif merupakan gerakan penyatuan. Yang dimaksudkan di sini adalah proses asosiatif ini akan membawa kita ke hubungan positif dalam bermasyarakat. Hubungan positif yang dimaksudkan adalah seperti mempersatukan sehingga akan menghasilkan keteraturan dalam dinamika sosial. Nah, dalam proses asosiatif ini terdapat 4 bagian. Yang pertama itu ada kooperasi, yang kedua akomodasi, yang ketiga asimilasi, dan yang keempat amalgamasi. Kooperasi ini berasal dari bahasa Latin yaitu sio yang berarti bekerja dan operandi yang berarti bersama-sama. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kooperasi ini merupakan bentuk bekerja sama. Akomodasi merupakan suatu proses tercapainya kesepakatan sementara antara kedua belah pihak yang mengalami kesalahpahaman. Proses sosial ini dapat berlangsung dalam beberapa bentuk seperti pemaksaan, kompromi, penggunaan jasa perantara, penggunaan jasa penengah, peradilan, dan toleransi. Selanjutnya asimilasi. Asimilasi ini merupakan proses yang lebih berlanjut apabila dibandingkan dengan akomodasi tadi. Nah, proses ini seperti peleburan atau penyesuaian antara beberapa pihak yang sedang berasimilasi. Selanjutnya ada amalgamasi. Amalgamasi merupakan proses peleburan antara dua kelompok menjadi satu sehingga melahirkan kebudayaan baru. Untuk selanjutnya yaitu proses sosial disosiatif. Untuk proses sosial disosiatif ini berbanding terbalik dengan proses sosial asosiatif tadi ya teman-teman. Jika proses sosial asosiatif itu membawa kita ke arah yang positif, sedangkan proses sosial disosiatif ini merupakan hubungan negatif yang mengarah pada perpecahan. Dalam proses sosial disosiatif ini terdapat beberapa proses, diantaranya yaitu kompetisi, konflik, dan kontravensi. Untuk kompetisi ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai bentuk persaingan. Kompetisi ini merupakan bentuk interaksi sosial sederhana. Nah, kompetisi ini juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu personal dan interpersonal. Nah, untuk personal ini sifatnya mengarah kepada masalah pribadi atau antara individu dan individu. Sedangkan interpersonal itu tidak mengarah pada masalah pribadi. Contohnya, dua perusahaan. Nah, jadi dia tidak bersifat pribadi tetapi mengarah pada semua orang yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah kontravensi. Yang diutamakan dalam kontravensi ini yaitu menggagalkan tujuan pihak lain. Hal ini dikarenakan adanya rasa tidak senang atas keberhasilan orang lain yang dianggap dapat merugikan. Beberapa cara kontravensi diantaranya itu dengan cara kasar dan halus. Nah, cara kasar itu berupa ejekan, gangguan, fitnah, bahkan intimidasi. Nah, sedangkan secara halus ini berupa perilaku atau bahasa yang sopan tetapi memiliki makna yang tajam. Sekian, terima kasih. Semoga menambah hasanah keilmuan sosiologi komunikasi. Maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.